Bab 151. Isabel baru menyadari mengapa Ravindra sangat marah. Karena Isabel menunduk, baru menyadari tangannya masih tergandeng dengan tangan Ravindra dengan erat. Di jari mereka terlingkar cincin yang mengkilau. Isabel sangat terkejut. Ravindra sudah memutuskan untuk bersama dengan kekasihnya yang dulu. Untuk apa tetap memakai cincin ini? Semakin difikirkan, semakin membuat dia kesal. Dia mengulurkan tangan dan ingin melepaskan cincin itu dari jari Ravindra. Tetapi Ravindra tidak membiarkannya. Dia merasa Isabel melepaskan tangannya, maka dari itu dia menggenggam dengan lebih keras lagi. Isabel berusaha berkali-kali. Dia menatap Ravindra dengan kesal. Melihat tatapan Isabel yang marah, Ravindra menjadi senang. Ya, memang begitu. Gaya dia pada saat marah sangat cantik. Hanya pada saat dia marah, aku merasa dia berada di sampingku. Bukan seperti bayangan yang dapat pergi kapanpun. Setiap kali terfikir Isabel meninggalkannya, dia merasa nafasnya tidak teratur. Tidak boleh. Dia tidak mau melepaskannya untuk selamanya. Melihat Ravindra memegang tangannya dengan erat, Isabel menarik nafas panjang. Berkomunikasi dengan Direktur Ravindra, dalam bisnis setiap detiknya dapat membunuh banyak musuh. Sedangkan tentang perasaan selalu saja terbunuh. Rahel selalu mengikuti Ravindra. Tetapi Ravindra tidak pernah melihatnya. Dia selalu melihat Isabel. Ravindra yang sudah berumur 28, tetapi sekarang masih mirip dengan anak-anak, menarik tangan Isabel dan tidak mau melepaskannya. Tatapan menusuk Rahel. Rasa sayang, kamu dulu hanya untukku. Kenapa sekarang untuk wanita lain? Ravindra, bukalah matamu lebar-lebar. Akulah yang seharusnya kamu sayang. Wanita itu hanyalah sebuah alat untuk melahirkan saja. Rahel menarik nafas panjang, berusaha menahan amarahnya, berusaha memarkan ekspresi yang paling indah, berjalan ke arah Ravindra, berdiri di depan mereka berdua. Isabel, kamu sungguh keterlaluan. Kamu adalah istri Ravindra. Mengapa bermesraan dengan pria lain? Dia berpura-pura baik. Ravindra, kamu juga keterlaluan. Isabel sedang mengandung. Biarkan dia berdiri begitu. Tidak takut dia kelelahan. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum dan berkata, Isabel, aku memanggil kamu seperti ini tidak apa-apa, bukan? Nanti akan ada minum bersama. Kita sebagai bridesmaid juga harus bersama. Tetapi kamu tenang saja. Aku akan menjaga Ravindra, tidak akan membiarkan dia mabuk. Ravindra baru ingat Isabel sudah berdiri lama dan langsung berkata, Ya, Isabel, kamu capai tidak? Nanti kita pesta di villa. Kalau kamu lelah, jangan keluar, istirahat di dalam saja. Isabel tersenyum dingin. Aku beristirahat ya, dan kalian bermesraan berdua. Tidak peduli.
Dia semalaman tidak bisa tidur dan sudah menduga akan seperti ini. Ravindra, kamu akan bersenang-senang. Terserah saja. Baik, Isabel berkata dengan tenang. Tempat di mana aku harus pergi, aku akan pergi. Aku akan tahu diri. Setelah Isabel mengatakan ini, dia mengeluarkan tangannya dari genggaman Ravindra dan langsung pergi begitu saja. Rasa kehilangan itu menusuk hati Ravindra. Mengapa Isabel yang hari ini terasa sedikit berbeda dari biasanya? Rahel dengan tidak mudah dapat kembali ke samping Ravindra. Tentu tidak akan membiarkan Ravindra merasa kehilangan Isabel. Ravindra, ayo kita masuk. Rahel segera berkata. Mereka sudah menunggu. Ravindra menatap punggung Isabel sambil berpikir. Ya, baik. Sedangkan Raisa berbicara kepada atasannya. Bos, ini teman kamu sejak kecil. Menurutku biasa saja. Baru saja Stefan ingin menjawab perkataan Raisa, tetapi melihat tatapan yang dingin, dia tidak mengatakannya. Bos, apakah kamu menyukai wanita seperti itu? Raisa menanyakannya. Aku adalah wakil kamu. Apa perlu aku mencarikan beberapa wanita tipe seperti itu untuk kamu? Wanita seperti itu sangat banyak. Asalkan kamu setuju, banyak wanita yang akan menerimamu. Mendengar perkataannya, Stefan menjawab dengan dingin. Sembarangan. Kapan aku bilang aku menyukai wanita seperti itu? Yang aku sukai adalah... Setelah berkata sampai di sini, dia terdiam. Raisa melihat Stefan dengan sangat ingin tahu. Bos, kamu menyukai seorang wanita? Wah, aku saja tidak tahu. Bos, beritahukan kepadaku, siapa dia? Dia bingung harus menjawab apa. Sudah, kita sudah harus masuk. Isabel tidak meneruskan pertanyaannya. Lagi pula tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah bosnya ada pasangan, dia sudah bisa lebih bebas dan juga bisa membawa pasangannya. Dia harus membawa siapa? Mencari seorang pria yang sedang mengejarnya. Isabel masuk ke ruang istirahat, berencana untuk pergi setelah mereka berfoto. HP-nya berbunyi. Dia melihat di grup asisten Ravindra memberikan ampau. Ampau ini dikhususkan untuk Isabel. Orang lain tidak berani menerimanya. Isabel melihat ampau ini, dia merasa sedih. Jarinya berhenti sejenak. Akhirnya menerimanya. Dulu dia terlalu polos. Dia mengira Ravindra memberikan dia ampau karena baik kepadanya. Sebenarnya, dia hanya merasa bosan dan bermain dengan cara itu. Jika dia serius, maka akan kalah. Maka dari itu, permainan ini sampai di sini saja. Ravindra memegang HP-nya dan menunggu Isabel menerimanya. Ravindra menjadi sedih. Apakah dia tidak melihat ampau ini? Ravindra penasaran. Maka dari itu, dia mengirim beberapa ampau lagi. Tetapi, grup itu tetap sepi. Ravindra tahu bahwa HP Isabel sudah diberikan ringtone khusus ampau. Jika ada yang mengirimkannya, HP-nya akan ada pemberitahuan khusus. Walaupun Isabel tidak mendengarnya, tetapi asistennya akan mendengar.
Dia tahu Isabel paling menyukai ampau. Maka dari itu, belakangan ini dia juga suka mengirimkannya. Setiap kali Isabel menerimanya, dia merasa sangat senang. Tetapi hari ini kenapa? Hari ini Isabel sangat aneh. Semua asisten sangat khawatir. Nyonya, segera terimalah. Kalau tidak menerimanya, direktur akan segera marah. Asisten Isabel berdiri di sampingnya dan terus mengobrol. Semua asistennya berkata apa yang sedang dilakukan Nyonya. Mengapa tidak menerima ampau? Asisten pribadinya sibuk menjelaskan. Nyonya hanya melihat HP dan tidak menerimanya. Ekspresi Ravindra semakin tidak enak. Dia terlihat sangat dingin. Rahel bingung melihat ekspresi Ravindra. Dari tadi, Ravindra terus melihat HP-nya. Dia juga tidak terlalu memperdulikan perkataan orang lain. Apa yang menarik perhatiannya? Setelah Rahel mengetahuinya, dia menjadi iri kepada Isabel. Apapun tidak dilakukan Isabel, tetapi bisa menarik perhatian Ravindra. Ravindra sudah tidak tahan, maka dari itu dia bertanya dengan dingin. Apa yang sedang dilakukan Wawat? Semua orang di grup melihat pertanyaan ini. Wawat sangat tidak berdaya. Direktur menanyakan pertanyaan ini. Jika Nyonya tidak menerima ampau, dia mungkin akan segera dipecat. Dia tidak tahan lagi, langsung bertanya kepada Isabel. Nyonya, aku tidak ingin pergi. Isabel menarik nafas panjang. Dia hanya ingin mengakhiri permainan membosankan ini. Mengapa Ravindra harus marah kepada orang lain? Sudahlah, dia selalu setia bekerja denganku. Masalahku dan Ravindra akan kuselesaikan sendiri. Jangan mengganggu orang lain. Isabel mengambil HP-nya dan menerima semua ampaunya. Melihat Isabel sudah menerima, semua asistennya senang. Nyonya, terima kasih banyak. Pertama kalinya begitu banyak orang memintanya menerima ampau. Ravindra melihat Isabel menerima ampau. Melihat HP-nya dengan senang. Keluarga Yun berhasil lepas dari kebangkrutan. Kalau bukan karena Isabel, mereka sudah bangkrut. Sekarang Vincent sudah menjelaskan kepada Isabel. Di saat keluarga Yun mengetahui Isabel bukan Sasa, dia sangat kecewa. Tetapi juga terlihat bahagia. Kalau Isabel adalah Sasa, dapat menghalangi banyak orang mendapatkan uang. Walaupun Tuan Yun terlihat kecewa, tetapi dia melihat dengan jelas pada saat Ravindra marah kepada keluarga mereka, Isabel lah yang membantu mereka. Apapun hubungan Isabel dengan keluarga Yun, tetapi dia sudah memastikan akan mengangkat anak ini. Vincent, Isabel adalah istri dari Ravindra. Bukankah kamu bekerja sama dengan kita dari Finance Group? Dia akan tetap berasa di kota K, bukan? Tuan Yun melihat Vincent dengan penuh harapan. Vincent menjawab dengan mata terbinar. Aku mengerti, Paman. Aku akan berusaha menahannya. Tuan dan Nyonya Yun tersenyum puas. Setelah selesai pesta, mereka bersiap-siap pulang ke villa setelah berpesta pora 3 hari 3 malam. Isabel sedang hamil. Tentu tidak bisa kelelahan. Melihat asistennya yang sesekali menoleh keluar, Isabel berkata kepadanya, "Aku sudah mengantuk. Aku ingin tidur sejenak.
kamu keluarlah bersenang-senang. Jika ada yang aku perlukan, aku akan menelponmu." Mendengar perkataan Isabel, asistennya keluar dengan senang. Bab 152. Isabel duduk di sofa, ingin tidur sejenak. HP-nya berbunyi. Isabel melihat sejenak. Telepon dari Vincent. Hah? Bukankah dia menjadi first mate? Bukankah sekarang seharusnya sedang mengikuti pesta? Isabel menjawab telepon. "Halo?" Suara Vincent terdengar dari HP-nya. "Isabel, maaf atas kejadian hari ini. Ini semua kesalahanku. Aku sebelumnya tidak memberitahukan kepada keluarga Yun tentang masalah ini. Maka terjadinya kesalahpahaman ini." "Isabel, keluarga Yun ingin meminta maaf secara langsung. Maka dari itu, dia ingin mengundang kamu. Bagaimana menurutmu?" "Mengundangku ke rumah mereka?" Isabel terkejut. Kemarin, pada saat Isabel ke rumah keluarga Yun, dia mendengar bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sangat mengikuti adat istiadat. Orang yang berkuasa belum tentu bisa bertamu keluarganya, apalagi orang biasa. Yang bisa dapat undangan dari keluarga ini biasanya seniman terkenal dari dalam dan luar negeri. Sungguh kejutan yang besar. Mereka bisa mengundangnya bertamu hanya karena satu kesalahpahaman. Bukankah sedikit berlebihan? Isabel sedikit ragu. Vincent berkata di telepon, "Kamu tidak perlu segera memutuskannya. Pesta akan berlangsung 3 hari. Maka dari itu, kamu bisa berpikir pelan-pelan." Setelah menutup telepon, dia tidak bisa tidur sedikit pun. Isabel tidak mengerti tujuan mengundang dia. Dia sudah menjelaskan dengan detail. Seharusnya tidak perlu mencari dia lagi. Atau, jika hanya ingin meminta maaf, bisa disampaikan Vincent saja. Tidak perlu dengan cara seperti ini. Apakah ada tujuan lain dari permintaan maaf ini? Masalah ini membuat Isabel berpikir banyak. Wajahnya yang mirip dengan anaknya sangat mudah membuat orang lain salah paham. Dia sengaja mendekati keluarga itu. Isabel bukan orang yang mendekati orang lain untuk niat lain. Dia juga tidak ingin menggunakan wajahnya untuk dekat dengan keluarga itu. Maka dari itu, Isabel menjadi ragu. Setelah menutup telepon Isabel, Vincent menghubungi keluarga Yun. Mengetahui Isabel tidak segera menerima undangannya, Tuan dan Nyonya Yun menjadi panik. Dia kurang bersemangat mengikuti pesta itu dan segera pulang untuk membuat rencana. Selama Isabel masih di kotaka, apapun yang terjadi, dia ingin meminta Isabel ke rumahnya. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Apalagi Nyonya Yun sudah mengakui kepada suaminya bahwa dia pernah diam-diam ke kota N untuk bertemu dengan Isabel. Setelah memastikan Isabel wanita yang baik dan beberapa sifatnya sangat mirip dengan anaknya, Tuan Yun semakin yakin atas keputusannya. Karena tidak bisa tidur, Isabel jalan-jalan keluar. Dia jalan-jalan di tempat sepi. Isabel keluar dan melihat seorang perempuan di luar. Melihat dia dengan takut. Dia tahu bahwa perempuan itu terkejut.
Isabel terkejut dan berusaha menghindarinya. "Kamu?" Isabel menatapnya. Perempuan itu memberanikan diri untuk memperkenalkan dirinya. "Halo, aku adalah Yerinta. Aku mewakili keluarga Yun untuk meminta maaf." Isabel tersenyum. "Tidak apa-apa." Setelah Isabel berkata, perempuan itu masih berdiri di tempat. Isabel berpikir sejenak. "Jika kamu ada waktu, apakah bersedia menemaniku berjalan di taman? Aku ingin jalan-jalan." Yerinta segera menganggukkan kepala. Dia mengikuti Isabel. Pada saat dia datang, dia sudah berjanji akan membawa Isabel. Tetapi pada saat dia berharap dengan Isabel, dia menjadi ragu. Jika dia hanyalah Isabel, biasa tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa bahwa statusnya adalah nyonya dari Direktur Kitadara Finance Group. Keluarga dia bukanlah apa-apa jika dibanding dengan keluarga Kitadara. Isabel tidak berbicara apapun. Yerinta juga sama. Mereka berdua hanya diam saja. "Apakah aku sangat mirip dengan Sasa?" Isabel berpikir dan memutuskan untuk berbicara, kalau tidak mereka akan sangat canggung jika berjalan tanpa berbicara. Dia terkejut dan segera menjawab sambil mengangguk. "Sangat mirip, tetapi tidak terlalu mirip juga." "Coba dijelaskan." Isabel tersenyum menoleh dan melihat Yerinta. Yerinta tidak terlalu berani menatapnya. Berpikir sejenak dan berkata, "Kak Sasa sering sakit. Dia sejak kecil tidak bisa berjalan santai. Dia sangat jarang tidak sakit. Maka dari itu, sebagian besar waktunya dipakai beristirahat di kamar. Papa Mama berkata bahwa Kak Sasa sejak lahir sering sakit. Dokter pernah memvonis dia tidak bisa hidup dari 16 tahun. Tetapi Papa Mama menggunakan resep obat turun-temurun dari keluarga untuk mempertahankan hidupnya sampai 21 tahun. Oh ya, lupa memberitahukan kepada kamu. Aku diangkat oleh ayah. Karena Kak Sacha meninggal, aku diadopsi. Ayah kandungku dan ayah Kak Sasa adalah sepupu." Isabel menganggukkan kepala. Setelah Sasa meninggal, tidak ada lagi penerus di keluarganya. Maka dari itu ayahnya mengangkat seorang anak dari keluarganya untuk menjadi penerus. Ini adalah cara kerja banyak orang. Maka dari itu Isabel segera mengerti. Karena dia sebagai penerus keluarganya, dia mencari Isabel. Pada saat Tuan dan Nyonya Yun melihat dia, tatapannya dilihat dengan jelas oleh Isabel. Jika dia mendekati keluarga Yun dengan berlebihan yang dimilikinya, hanya perlu menggunakan wajahnya saja bisa membuat Tuan Yun membanjakannya seumur hidup. Kehadirannya merupakan bahaya bagi Yerinta. Apalagi statusnya adalah istri dari Direktur Kitadara Finance Group. Jika dia ingin mendekati keluarga Yun, maka Yerinta versus Isabel. Pasti Isabel yang akan memenangi peperangan ini. Walaupun suatu hari nanti Isabel bercerai dengan Ravindra dan meninggalkannya, tetapi anaknya akan menjadi penerus keempat dari Kitadara Finance Group. Hanya dengan statusnya sebagai ibu dari penerus Kitadara Finance Group sudah membuat Yerinta iri. Maka dari itu,
Yerinta semakin membencinya. Sebelum dia datang, dia sudah memikirkan hal ini. Pada saat menghadapi tatapan Isabel, Yerinta sedikit terkejut. "Kak Isabel, aku benar-benar tidak ada maksud lain." Yerinta segera menjelaskan. "Aku hanya melihat papa dan mama sangat senang bertemu denganmu. Maka dari itu, tidak dapat menahan diriku untuk datang bertemu denganmu. Oh ya, apa boleh aku memanggilmu seperti ini?" "Boleh saja." Isabel tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. "Lanjutkan ceritamu." "Kak Sasa sangat cerdas. Dia adalah kebanggaan dari keluargaku. Dia selalu jarang berbicara. Dia sering termenung di sofa. Kalau bukan Vincent, mungkin Kak Sasa semakin diam. Selain sekolah, dia hanya membaca di kamar dan melukis. Bukannya dia tidak ingin jalan-jalan keluar, tetapi tidak bisa keluar. Serbuk sari dari bunga di luar sana menjadi ancaman bagi dia. Maka dari itu, di keluarga ini tidak ada bunga." Isabel terkejut. Ternyata kehidupan Sasa sangat menderita. Dari luar dia terlihat sangat bahagia, sebagai nona dari keluarga yang sangat bermartabat. Ternyata tubuhnya sering sakit. Sangat mengejutkan. Dengan keadaan dia yang seperti ini, masih bisa belajar 8 bahasa asing, melukis. Sungguh sangat tegar. Wah, kalau tentang tegar, mereka sangat mirip. Apapun yang terjadi, dia bisa melewatinya. Lanjutkan lagi ceritamu. Isabel menganggukkan kepala. Dia sangat ingin tahu. "Kak Isabel masih ingin tahu tentang apa? Lebih baik kamu tanya dan aku jawab bagaimana?" Isabel tersenyum dan berkata, "Sebenarnya tidak banyak orang yang ingin aku ketahui. Bukannya tujuan kamu mencariku adalah untuk memintaku pergi ke rumah keluargamu?" Wajah Yerinta memerah karena mengetahui bahwa Isabel mengetahui tujuan dia mencarinya. "Sebenarnya tidak perlu seperti ini. Permintaan maaf kamu sudah aku terima." Isabel melanjutkan. "Aku juga sebenarnya tidak perlu ke rumah keluarga Yun lagi." Yerinta khawatir. "Kak Isabel, apakah menurut kamu aku datang mengundang kamu kurang bermartabat? Kalau begitu, aku bisa meminta Vincent untuk memintamu." Mendengar perkataannya, Isabel menghentikan langkahnya dan berkata, "Apa maksud perkataanmu?" Dia menatap Isabel dengan sedih dan berkata, "Kak Isabel, kamu jangan marah. Aku hanya meminta kamu untuk membuat papa dan mama senang." "Kak Isabel, juga sudah menjadi seorang ibu, tentu kamu dapat mengerti perasaan mereka. Aku harap Kak Isabel menyetujuinya." Isabel terlihat bingung. Sebelum Isabel berkata, Vincent berjalan ke arah mereka dan berkata, "Yerinta, jangan aneh-aneh, pulanglah duluan." Yerinta melihat Vincent dan pergi dengan sedih. Melihat dia pergi, Isabel dapat menebak apa yang sudah terjadi. Vincent meminta maaf. "Maaf, Yerinta tidak seharusnya mengatakan itu." "Aku mengerti." Isabel menganggukkan kepala. Dia sengaja mengatakan ini. Sebenarnya dia tidak ingin aku bertamu ke rumahnya.
membuat aku menjadi kesal dengan keluarga Yun. Semua yang dia lakukan sudah dapat aku tebak. Vincent menjadi tenang. Aku menjadi tenang mendengarnya. Isabel tersenyum. Walaupun dia belum pernah mengikuti perang saudara, tetapi selama bekerja di Kitadara Finance Group selama 2 tahun, sering melewati hal seperti ini. Mereka semua bermuka dua. Maka dari itu, dia bisa melihat sangat banyak perang dingin. Kelakuan Yerinta sudah bisa dia hadapi. Bab 153. Aku jelaskan, aku bukan untuk bertamu. Vincent tersenyum dan sangat mempesona. Dibanding dengan Ravindra yang dingin, jauh lebih mudah berkomunikasi dengan Vincent. Isabel tersenyum. Aku datang untuk mengantarkan makanan. Vincent memperlihatkan kepada Isabel. Ini adalah makanan yang aku ambilkan untuk kamu. Kemarin aku lihat kamu menyukainya. Maka dari itu, aku buatkan lebih agar bisa dibawakan untuk kamu. Sudah sesiang ini, kamu tentu belum makan, bukan? Sepertinya kamu kurang menyukai makanan yang ada di dalam. Setelah mendengar perkataan Vincent, Isabel menjadi sedikit lapar. Dia mencari tempat yang lebih teduh, duduk di kursi, makan sambil mengobrol. Isabel melihat makanannya yang dihias lebih indah dari kemarin, maka dari itu bertanya, "Koki terkenal mana yang buat sangat enak?" Vincent tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan ini dengan tanya balik. "Sangat enak, bukan?" "Tentu saja sangat enak." Isabel makan beberapa, sambil makan sambil mengangguk. Rasanya sangat khas. Sebelumnya belum pernah aku makan makanan seperti ini. Raisa juga bilang, makanan ini jarang yang jual. Maka dari itu, aku sangat penasaran. Apakah resep rahasia keluarga kalian? Mengapa tidak pernah bisa dibeli di luar? Vincent tersenyum. Aku difitnah. Bukannya aku ingin merahasiakan resep ini. Tetapi ini tidak bisa dipelajari. Apa maksudmu? Isabel melihat Vincent dengan aneh. Hanya cara masak saja, mana mungkin tidak bisa dipelajarinya. Vincent tersenyum. Aku tidak membohongi kamu. Resep ini bisa dipelajari semua orang, tetapi bahannya tidak semua orang ada. Sudahlah, aku tidak akan menyembunyikan darimu. Makanan hari ini dan kemarin adalah buatan Nyonya Yun. Semua bahannya dipanen dari kebun mereka. Maka dari itu, aku bilang tidak bisa dipelajari dari luar. Semuanya tergantung bahan. Beberapa rasa ini sebenarnya memberi kesehatan pada janin. Walaupun kamu kurang sehat, tetapi bisa menjaga anak di rahimmu. Isabel berhenti sejenak. Kamu tidak perlu takut. Nyonya bilang jangan beritahu kamu. Cukup katakan Koki di rumah yang buat. Tetapi aku rasa kamu tahu akan lebih baik. Maka dari itu setelah aku kepikirkan lebih baik katakan kepada kamu. Apa keputusan kamu? Aku tidak akan ikut campur. Vincent tersenyum hangat membuat orang yang mendengarnya menjadi tenang. Pantas saja, dia baik dengan semua orang. Dia tahu kapan harus maju dan mundur. Sebenarnya tidak perlu repot-repot. Nyonya takut bahan ini akan melukai kamu dan janinmu. Maka dari itu dia meminta resep dari dokter dan akhirnya berhasil membuat ini. Mungkin dia menganggap kamu sebagai sasa.
Dia mengira kamu sering sakit-sakitan dan akan berpengaruh kepada janinmu. Maka dari itu dia menambah bahan penguat janin. Setelah makan makanan ini, setelah melahirkan kamu akan segera pulih. Awalnya Isabel biasa saja terhadap keluarga Yun. Tetapi setelah mendengar perkataan dari Vincent, dia merasa sangat hangat. Ternyata mereka sangat memperhatikannya tanpa dia sadari. Seumur hidupnya, selain ibunya sendiri, dialah orang kedua yang baik kepadanya. Dia mengelus perutnya. Sepertinya anaknya merasakan kesenangan. Akhirnya Isabel berubah pikiran. Sebenarnya keluarga Yun tidak perlu repot-repot meminta maaf. Tetapi dia tidak bisa begitu saja menerima kebaikan dari Nyonya Yun. Dia sudah makan banyak sekali. Makanan buatannya sudah seharusnya mengucapkan terima kasih kepadanya, bukan? Ibunya mendidik dia dari kecil harus tahu balas budi. Orang lain sudah membantunya, harus mengucapkan terima kasih. Setelah dia berpikir sampai di sini, Isabel berkata, "Kalau begitu, sampaikan kepada Nyonya, besok aku akan bertamu ke rumahnya untuk berterima kasih." Mendengar jawaban Isabel, Vincent tersenyum. Dia sudah menebak bahwa Isabel akan menyetujuinya. Dia mengambil makanan itu dan diletakkan ke dalam piring Isabel, tersenyum dan berkata, "Baik, akan aku sampaikan. Mari, coba makan ini." Makanan ini hanya ada di istana. Setelah dinasti Qing hancur, resep ini sudah hilang karena sudah menggunakan beberapa resep obat. Kalau tidak dengan dosis yang benar, tidak akan ada rasa seperti ini. Ini adalah hasil Nyonya meneliti banyak buku dan membuatnya untuk kamu. Untuk memastikan makanan ini, dia meminta pelayan yang hamil untuk mencobanya terlebih dahulu. Sudah pasti tidak beracun baru diberikan untukmu. Setelah mendengarnya, Isabel sangat terharu. Isabel memakan makanan itu dengan pelan. Dia menikmatinya, benar-benar merasakan ada rasa obat tradisional tetapi terasa sangat enak. Dia melakukannya dengan sepenuh hati. "Beritahukan kepada Nyonya, aku sangat menyukainya," Isabel memberitahukan kepada Vincent. Setelah Vincent pergi, Isabel tetap duduk di sana, menatap makanan di depannya seperti sedang membayangkan ekspresi Nyonya pada saat membuat makanan ini. Bukankah sangat aneh? Dia bersiap-siap pulang ke kamarnya. "Isabel, ternyata kamu di sini. Aku dan Ravindra mencari kamu kemana-mana. Apa ini?" Dia membuka kotak makanan yang ada di depan Isabel dan mengatakan, "Wah, makanan yang sangat cantik, bagaikan bunga. Enak sekali. Ravindra, kamu juga coba cicipi." Isabel melihat Rahel mengambil makanannya dan diberikan kepada Ravindra juga. Ravindra biasanya tidak memakan makanan luar, tetapi karena makanan ini dari Isabel, dia juga memakannya. Isabel melihat Ravindra dan Rahel bermesraan di depannya, dan dia melihat Ravindra memakan makanan yang disuapi Rahel. Walaupun makanan ini milik Isabel, tetapi Rahel yang menyuapinya. Rahel melihat Isabel dengan puas. Kali ini, Rahel akhirnya menang melawannya. Lumayan enak. Ravindra biasanya tidak suka memuji makanan orang lain, tetapi dia memuji makanan ini. Makanan ini sangat enak.
Isabel berkata sambil menunduk. Ada apa? Suaranya tenang. Ravindra dapat merasakan kedinginan Isabel dan berkata, Isabel, aku datang untuk memperkenalkan kalian secara resmi. Ravindra merasa dia sudah mengatakan dengan jelas kepada Rahel. Rahel adalah teman dia dari kecil. Tentu harus dikenalkan kepada Isabel. Tetapi tidak tahu kenapa bagi Isabel, perkataan ini mengandung arti yang berbeda. Kenapa? Mau memberitahukan kepadanya bahwa dia sudah harus kembali ke posisinya. Isabel tidak mengatakan apapun. Rahel memegang pundak Isabel dan berkata, "Kamu tidak marah kepadaku, bukan? Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Walaupun kami pernah berpacaran, tetapi itu semua sudah berlalu. Sekarang kami sudah menjadi teman baik. Semalam demi menemaniku, Ravindra melupakan kamu." Isabel tidak ingin melanjutkan lagi, maka dari itu dia berkata, "Baik, aku sudah tahu. Maaf, aku sedikit lelah. Aku kembali ke kamarku dulu." Isabel memberikan makanannya dan pergi. Tetapi Ravindra menarik tangannya dan berkata, "Isabel, kamu kenapa? Rahel tidak ada maksud apa-apa." "Aku juga tidak ada maksud apa-apa." Isabel memutuskan pembicaraan Ravindra, menatap Ravindra dengan dingin. Dia masih cacat seperti ini, tetapi sayangnya tidak ada tempat bagi dia lagi. "Oh ya, aku ingin mendiskusikan beberapa hal dengan kamu. 3 hari ke depan akan sangat ramai. Aku tidak ingin mengikuti acara ini. Aku ingin jalan-jalan keluar, boleh tidak?" Isabel melihat Ravindra dengan tenang. Ravindra melihat Isabel sejenak. Perasaan seperti kehilangan Isabel kembali dia rasakan. Melihat ekspresi Isabel, Ravindra tiba-tiba menjadi khawatir dan melepaskan tangannya. Dia membuat dia sakit. Rahel tidak ingin melihat Isabel dan Ravindra terlalu banyak berkomunikasi, maka dari itu ia berkata, "Sudah, tidak apa-apa. Aku dan Ravindra takut kami tidak akan apa-apa. Maka dari itu mencari kamu. Karena kamu sudah makan, kami tenang. Walaupun kamu istrinya, tetapi kamu juga bebas. Kamu mau kemanapun, Ravindra tidak akan ikut campur, benar kan? Oh ya, kita sudah keluar cukup lama. Mungkin teman-teman yang lain sedang mencari kita. Lebih baik kita cepat-cepat kembali. Isabel sedang mengandung. Jangan ke tempat yang berisik. Kita jangan ganggu dia istirahat." Ravindra tidak mempedulikan Rahel. Dia tetap menatap Isabel. Dia dapat merasakan Isabel sedang marah. Dia marah kepada siapa? Aku. Karena aku menemani Rahel. Dia cemburu. Setelah memikirkan adanya kemungkinan ini, Ravindra menjadi senang. Dia menatap Isabel dengan penuh harapan. Asalkan dia menyuruhku tidak pergi, aku tidak akan pergi. Asalkan dia menyuruhku menemaninya, aku akan menemaninya. Asalkan dia bilang menginginkannya, aku akan memberikan semuanya untukmu.